Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, balik lagi di channel YouTube Kartikeyan Satya. Jadi ya, di video kali ini aku mau ngasih update terbaru tentang rencana jadwal tentatif seleksi CASN tahun 2021. Nah, buat kalian yang penasaran, tonton videonya sampai habis ya, karena info ini sangat bermanfaat buat para pejuang CASN tahun ini. Dan ya, jangan lupa juga subscribe dulu ya, karena kalau kalian subscribe, aku tuh pasti semangat buat video, oke? Nah, sebelum kita lanjut nih ke inti videonya, aku mau merekomendasikan ke teman-teman sebagai persiapan CPNS 2021, karena banyak yang nanya, Kak Kartika rekomendasiin dong persiapan CPNS 2021. Nah, aku rekomendasikan kedua item ini ya. Jadi yang pertama, kalian wajib order buku Idola CPNS dan kalian wajib daftar di website Jadi CPNS. Nah, ini tuh untuk latihan tryout CAT. Jadi ini udah paket komplit, makanya aku rekomendasikan ke kalian karena di bukunya ada paket mentoringnya juga gitu. Jadi selain kalian dapat buku fisik, kalian dapat juga untuk belajar, ada mentornya gitu, jadi kayak sejenis bimbingan belajar gitu. Sedangkan di websitenya kalian bisa jadikan untuk tempat belajar, jadi kayak mengasah latihan tryout kalian, karena tryoutnya ini udah kayak CAT saat kita ujian BKN gitu. Jadi udah kedua item ini udah paling lengkap, ada buku, ada mentoring, dan ada latihan tryout CAT seperti BKN. Jadi jangan lupa di order keduanya ya. Oke teman-teman, kita langsung aja ke inti dari videonya. Jadi aku akan tampilkan slide dari Kemenpan RB tentang kebijakan pengadaan ASN 2021. Oke, kita langsung aja dari beberapa inti di slide ini yang akan aku jelaskan. Nah, kondisi ASN saat ini, komposisi ASN di Indonesia itu per tanggal 16 Juli 2020 ada 4.121.176 PNS yang ada di Indonesia. Termasuk ke dalamnya untuk strukturalnya 11%, dan untuk teknis dan tenaga kesehatan ada 14%. Guru dan dosen masuknya ke dalam 37%, dan pelaksana ada di angka 38%. Oke, kita langsung ke slide kebijakan penetapan kebutuhan ASN. Nah, penetapan kebutuhan ASN ini kan sekarang terbagi dua, ada CPNS dan P3K. Nah, untuk CPNS, rincian kebutuhan PNS setiap tahun disusun berdasarkan analisis jabatan, analisis beban kerja, peta jabatan, memperhatikan kondisi geografis di daerah, jumlah penduduk, anggaran belanja pegawai. Sedangkan untuk P3K, kebutuhan jumlah dan jenis jabatan P3K berdasarkan analisis jabatan dan analisis beban kerja untuk 5 tahun yang diperinci per tahun, satu kesatuan dengan penyusunan kebutuhan PNS, ditetapkan dengan keputusan Menteri Pan RB. Sedangkan untuk mekanisme pengadaan ASN, nah analisis jabatan, analisis beban kerja itu diusulkan kebutuhannya instansi pemerintah. Kemudian penetapan kebutuhannya itu oleh Menteri Pan RB. Kemudian diadakanlah nih pengumuman untuk formasinya. Setelah itu diadakan seleksi administrasi. Nah, ini tuh udah dalam naungan BKN. Jadi mulai dari pengumuman formasi, kemudian seleksi administrasi, kemudian seleksi kompetensi baik itu SKD maupun SKB, itu BKN semua yang menghandle. Nah, kemudian untuk penetapan hasil akhir seleksi itu adalah panitia Panselnas. Setelah itu penetapan nomor induk itu adalah BKN, kemudian pengangkatan itu ada di instansi pemerintah. Kayak gitu dia teman-teman. Nah, untuk tim Panselnas 2021 sendiri, untuk ketua tim pengarahnya itu adalah Menpan RB yang memberikan pengarahan kebijakan pengadaan ASN tahun 2021. Sedangkan sekretariat tim pengarahnya itu adalah Asdep Perencana dan Pengadaan SDMA Kementerian Pan RB. Nah, tugasnya ini memberikan dukungan administratif kepada tim pengarah untuk kelancaran pelaksanaan pengadaan ASN tahun 2021. Kemudian untuk tim pelaksananya adalah Kepala BKN, tim pengawasnya Deputi PIP Bidang Polhukam PMK PKP, kemudian tim audit teknologinya itu Sektama BPPT, kemudian tim pengamanan teknologi itu adalah Deputi Proteksi BSSN, tim Quality Assurance itu adalah staf ahli bidang budaya kerja Kementerian Pan RB, dan yang terakhir adalah tim penyusun naskah seleksi itu adalah Kemendikbud. Dan aku baru tahu juga ya, ternyata tim penyusun naskah seleksi itu adalah Kemendikbud, baik itu menyusun soal SKD, soal SKB untuk CPNS, dan soal kompetensi untuk P3K gitu. Berdoa aja semoga soal-soal yang mereka buat itu bisa kita jawab dengan benar. Amin.
Nah, ini dia status pengusulan kebutuhan ASN 2021. 34 instansi tidak usul itu ada di angka 6%, 23 kementerian atau lembaga, 1 pemerintah provinsi, 10 pemerintah kabupaten atau kota. Sedangkan angka 822 instansi sudah atau akan usul namun perlu melengkapi dokumen. Itu ada 10 pemerintah provinsi, 112 pemerintah kabupaten atau kota. Kemudian ada angka di 76%, 466 instansi sudah usul dan dokumen sudah lengkap juga. Itu ada 56 kementerian atau lembaga dan 23 pemerintah provinsi, 387 pemerintah kabupaten atau kota. Rencana penetapan kebutuhan ASN 2021. Nah, untuk instansi itu pusat jumlah kebutuhannya 83.669. Sedangkan rencana penetapannya itu 74.384 untuk pusat. Sedangkan untuk daerah jumlah kebutuhannya itu 1.221.816. Sedangkan jumlah rencana penetapannya setengahnya sendiri teman-teman, 637.243. Untuk guru P3K itu 1.032.714. Sedangkan rencana penetapannya itu 530.149.000. Sedangkan untuk P3K non guru itu adalah 70.000 jumlah kebutuhannya, 70.008. Sedangkan jumlah rencana penetapannya 21.741. Nah, untuk CPNS jumlah kebutuhannya itu adalah 119.094. Sedangkan jumlah rencana penetapannya sebanyak 85.353. Itu dia teman-teman. Nah, kita langsung nih ke rencana jadwal tentatif seleksi CASN tahun 2021. Jadi kayaknya harus membiasakan diri, sekarang bukan CPNS lagi, tapi CASN ya. Oke, kita langsung ke kegiatan yang pertama, ini adalah sekolah kedinasan. Nah, untuk penyampaian informasinya itu ada di bulan Maret ini, minggu kedua. Sedangkan pendaftarannya itu di tanggal 9 sampai 30 April bulan depan. Dan untuk seleksinya itu minggu ketiga dan minggu keempat Juni. Mei Juni untuk ujian sekolah kedinasan. Sedangkan untuk informasi ke kita CPNS dan P3K, tapi ini P3K yang non guru ya, karena yang untuk P3K guru itu ada lain sendiri kolomnya. Untuk CPNS dan P3K non guru, penyampaian informasinya itu minggu ketiga Maret, jadi bulan ini minggu ketiga. Sedangkan untuk pendaftarannya itu ada di bulan Mei sampai Juni, tapi mereka belum bisa menetapkan tanggal atau minggu pastinya. Sedangkan untuk seleksinya itu ada di bulan Juli sampai bulan Oktober. Untuk pengumuman kelulusan ada di bulan November, dan pemberkasan dan penetapan NIP-nya itu ada di November, Desember sampai Januari 2022. Nah, itu adalah rencana ya, karena itu ya belum pasti. Ada kemungkinan ya bisa mundur, atau ada kemungkinan waktu yang ya itu tadi ya belum juga dijelaskan kan, per tanggal berapa atau per minggu ke berapa kayak gitu. Kemudian kita lanjut di kegiatan P3K guru. Untuk penyampaian informasinya itu sama di minggu ketiga Maret juga. Sedangkan pendaftarannya Mei sampai Juni. Untuk seleksi tahap pertama itu ada di Agustus, kemudian pengumuman pemberkasan dan penetapan NIP itu ada di Agustus sampai September. Karena iya ya, untuk P3K keguruan ini kan banyak diterima untuk tahun ini, dan mereka punya 3 tahap gitu. Jadi tahap pertama, kemudian tahap kedua, dan tahap yang ketiga. Jadi teman-teman bisa lihat nanti untuk penjadwalannya itu kayak Agustus sampai September itu adalah tahap pertama untuk seleksi sampai pemberkasan. Kemudian untuk seleksi tahap kedua itu mulai Oktober sampai November. Sedangkan untuk seleksi tahap ketiga itu ada di Desember sampai Januari 2022. Nah, itu dia teman-teman jadwal tentatif seleksi CASN tahun 2021. Oke, penutup. Akhir Maret 2021 formasi mulai diserahkan ke masing-masing PPK instansi yang belum melengkapi dokumen agar segera menyelesaikan. Kemudian Kementerian Pan-RB akan mengeluarkan kebijakan pengadaan ASN 2021 instansi agar mempersiapkan pelaksanaan seleksi ASN yang adil, objektif, transparan, akuntabel, bebas KKN dan tidak dipungut biaya. Untuk pelaksanaan seleksi ASN non-guru akan menggunakan sistem CAT-BKN. Nah, jadi teman-teman sama kayak tahun-tahun sebelumnya, kalau untuk CPNS itu biasanya sistem ujiannya pakai CAT-BKN, jadi pakai computer assisted test gitu. Sedangkan guru akan menggunakan sistem UNBK Kemendikbud. Jadi beda ya cara untuk pelaksanaan seleksinya nanti.
Oke teman-teman, kayaknya itu aja dulu yang bisa aku infoin tentang update penerimaan CASN. Udah berubah bukan CPNS, CASN 2021. Kayaknya gitu aja video kali ini. Kalau kalian suka sama channel aku, jangan lupa untuk subscribe. Ada tombol merah di bawah, kalian tinggal klik aja. Terus kalian like video ini kalau kalian suka, dan share ke seluruh sosial media yang kalian punya. Makasih yang udah nonton. See you next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.